Hujan turun tipis di langit Bandung sore itu. Jalanan basah memantulkan kelap-kelip lampu kendaraan yang berlalu lalang, tapi suasana kota seakan muram. Di sebuah warung kopi kecil di sudut jalan, Kang Muslihat duduk diam, tangannya menggenggam cangkir kopi yang mulai mendingin. Pandangannya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Tiba-tiba, dering telepon membuyarkan lamunannya. Kang Bahar, dibunuh di Cipularang. Suara di ujung telepon itu berat, seperti menyimpan kesedihan yang mendalam. Kang Muslihat terdiam, jantungnya berdegup kencang, tangan kanannya mencengkeram meja. Dunia seakan berhenti berputar. Tanpa berkata apa-apa, ia segera bangkit dan bergegas ke mobilnya. Di sepanjang perjalanan menuju rumah duka, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang berani menghabisi Kang Bahar? Sosok itu bukan sekadar preman, ia adalah legenda di dunia jalanan Bandung. Ia bukan orang yang mudah dijatuhkan. Tapi kenyataan berkata lain. Hatinya panas, tapi ia menahan diri. Ini bukan saatnya untuk meledak-ledak. Di rumah duka, puluhan orang sudah berkumpul. Preman-preman Bandung yang jarang terlihat kini datang dengan wajah muram, beberapa menundukkan kepala, ada yang merokok tanpa henti. Tangisan lirih terdengar dari dalam rumah, suara istri dan anak-anak Kang Bahar yang tak kuasa menahan kehilangan. Kang Muslihat melangkah masuk, dan di sana, ia melihat tubuh Kang Bahar terbaring kaku di dalam peti. Wajahnya masih terlihat gagah, meski ada luka lebam di pelipis dan bekas cekikan di lehernya. Kang Muslihat mengepalkan tangan, giginya gemeretak. Ujang Kobra, salah satu preman senior yang berdiri di sudut ruangan, menghampiri Kang Muslihat. Ini bukan kecelakaan, Kang. Ini eksekusi, bisiknya lirih. Kang Muslihat menoleh tajam. Siapa yang berani? Tanyanya dengan suara rendah tapi penuh amarah. Ujang menarik napas panjang, matanya menerawang. Orang Jakarta. Hercules. Nama itu disebut dengan berat, seolah menambah beban di udara yang sudah terasa pekat. Kang Muslihat terdiam, matanya menatap kosong ke arah peti jenazah Kang Bahar. Kenangan lama berkelebat di pikirannya. Kang Bahar bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah sosok yang membentuknya, mengangkatnya dari jalanan, mengajarinya tentang arti loyalitas dan kehormatan. Dulu, mereka pernah bersumpah bahwa tak akan membiarkan siapapun merusak keseimbangan di jalanan Bandung. Dan kini, orang yang paling dihormatinya itu telah tiada, dibunuh oleh seseorang yang bahkan tak punya urusan di kotanya. Di luar rumah, para anak buah Kang Bahar mulai bergerak gelisah. Mereka tak terima, mereka ingin balas dendam. Beberapa mulai bersuara, menuntut tindakan. Kita harus ke Jakarta sekarang juga, seru salah satu anak buahnya. Kita hancurkan mereka, yang lain menimpali. Tapi Kang Muslihat tetap diam. Ia tidak ingin terburu-buru. Amarah buta hanya akan membawa kehancuran. Ia melangkah keluar, menyalakan rokok dan menghembuskan asapnya ke udara malam yang dingin. Kita akan membalas, katanya pelan tapi tegas. Semua mata tertuju padanya. Tapi bukan dengan cara ceroboh. Kita harus tahu siapa yang benar-benar di balik ini. Kita tidak akan perang tanpa kepala dingin. Suasana mendadak hening. Tak ada yang berani membantahnya. Mereka tahu, ketika Kang Muslihat berbicara seperti itu, ia sudah membuat keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Dalam hatinya, Kang Muslihat bersumpah. Ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ini adalah perang yang akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai jalanan. Dan ia akan memastikan bahwa mereka yang telah menjatuhkan Kang Bahar akan membayar harga yang setimpal. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Seakan langit pun menangisi kepergian seorang legenda. Tapi bagi Kang Muslihat, ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya bertindak. Fajar masih enggan menampakkan dirinya ketika Kang Muslihat melaju kencang di atas aspal basah menuju jalur Cipularang. Udara dingin menusuk, tapi hatinya jauh lebih beku. Ia ditemani Ujang Kobra dan Deden Taring, dua orang yang sudah lama menjadi tangan kanannya. Di sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan rintik hujan yang mengiringi perjalanan mereka. Dalam benaknya, Kang Muslihat berulang kali membayangkan detik-detik terakhir Kang Bahar. Bagaimana ia meregang nyawa? Apakah ia sempat melawan? Sesampainya di titik kejadian, mereka turun dari mobil. Cipularang masih sepi, hanya beberapa truk besar yang melintas, lampu mereka menerangi jalanan yang masih basah. Kang Muslihat melangkah ke pinggir jalan, tempat jenazah Kang Bahar ditemukan malam sebelumnya.
Ada bekas ban yang mencurigakan, seakan sebuah kendaraan besar sengaja berhenti di sana. Ujang Kobra berjongkok, menyentuh tanah yang masih lembab. Ini bukan tempat kecelakaan biasa, gumamnya. Terlalu rapi. Deden Taring berjalan beberapa langkah ke depan, matanya tajam meneliti sekitar. Kang Bahar nggak mungkin celaka begitu aja. Kita tahu betapa hati-hatinya dia kalau di jalan, katanya. Kang Muslihat mengangguk. Pikiran itu juga mengganggunya sejak tadi malam. Semua terasa seperti skenario yang sudah dirancang sebelumnya. Lalu, dari jauh, seorang lelaki tua melangkah mendekat. Ia seorang sopir truk yang kebetulan melintas saat kejadian. Saya lihat semuanya, Kang, katanya dengan suara gemetar. Mata Kang Muslihat langsung menatapnya tajam. Ceritakan, perintahnya. Lelaki itu menelan ludah sebelum melanjutkan. Saya lihat mobil Kang Bahar dipepet 2 mobil hitam. Mereka memaksa dia berhenti. Lalu ada 4 orang turun, besar-besar badannya. Salah satunya saya kenali, sering muncul di Jakarta, namanya Bule. Suasana mendadak tegang. Nama itu bukan nama sembarangan. Bule adalah salah satu algojo kepercayaan Hercules. Kang Muslihat mengepalkan tinjunya. Bule bukan sekadar preman biasa, dia adalah eksekutor. Jika dia yang turun tangan, itu berarti perintah datang dari orang yang lebih tinggi. Amarah mendidih dalam dadanya, tapi ia tetap menahan diri. Terus, tanyanya lagi. Sopir itu menarik napas berat. Saya lihat mereka tarik Kang Bahar keluar. Ada perlawanan, tapi mereka terlalu banyak. Seseorang memukul kepala Kang Bahar dari belakang, lalu yang lain mencekiknya sampai dia nggak bergerak lagi. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan tubuhnya di pinggir jalan. Deden Taring membuang rokoknya, rahangnya mengeras. Bangsat, geramnya. Ujang Kobra menunduk, mengepalkan tangannya hingga urat-uratnya terlihat jelas. Kang Muslihat menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan badai di dalam dadanya. Kini semua jelas. Ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ini eksekusi. Ini penghinaan. Hening sejenak. Hanya suara angin yang berdesir di antara mereka. Kang Muslihat akhirnya berbicara, suaranya dingin dan tajam. Hercules sudah melangkahi batas. Ini bukan sekadar urusan jalanan lagi. Ini adalah perang terbuka. Ujang Kobra mengangguk, matanya berkilat penuh dendam. Lalu apa rencana kita, Kang? Tanyanya. Kang Muslihat menarik napas panjang, lalu membuangnya perlahan. Kita kumpulkan semua orang kita. Semua yang pernah berutang budi pada Kang Bahar. Semua yang ingin keadilan ditegakkan, katanya tegas. Jakarta pikir mereka bisa sentuh Bandung dan pergi begitu saja? Mereka salah besar. Hari itu, di tengah sepi dan dinginnya jalur Cipularang, sebuah janji terucap. Ini bukan lagi sekadar pembalasan. Ini adalah perang yang akan mengubah sejarah jalanan Indonesia. Langit Bandung masih kelabu saat Kang Muslihat dan anak buahnya kembali dari Cipularang. Di dalam mobil, tak ada yang berbicara. Ujang Kobra hanya merokok tanpa henti, sementara Deden Taring menggenggam pisau lipatnya erat-erat. Wajah mereka penuh amarah, tapi mereka tahu, perang tak bisa dimulai tanpa pasukan yang cukup kuat. Setibanya di markas, Kang Muslihat turun dengan langkah berat. Di hadapannya, puluhan anak buah Kang Bahar sudah menunggu, sebagian besar masih berduka. Sisanya menunggu perintah. Kang Muslihat berdiri di tengah kerumunan, menatap satu persatu wajah yang ada di sana. Kita semua tahu kenapa kita ada di sini. Suaranya rendah tapi tajam. Kang Bahar bukan sekadar pemimpin. Dia adalah saudara kita. Dia dibunuh dengan cara pengecut, oleh orang yang mengira bisa menyentuh Bandung tanpa konsekuensi. Hening. Semua orang menahan napas. Sekarang kita punya 2 pilihan, lanjutnya. Diam dan biarkan mereka menginjak kepala kita, atau kita lawan, dan buat mereka menyesal seumur hidup. Sorak gemuruh meledak di ruangan itu. Semua setuju, ini bukan lagi tentang dendam pribadi. Ini tentang kehormatan Bandung. Tapi Kang Muslihat tahu, hanya anak buah Kang Bahar saja tidak cukup. Jika mereka ingin menghadapi Hercules dan pasukannya di Jakarta, mereka butuh lebih banyak orang. Mereka butuh legenda-legenda lama yang pernah menguasai jalanan. Mereka butuh orang-orang yang namanya masih ditakuti hingga hari ini. Malam itu, Kang Muslihat, Ujang Kobra, dan Deden Taring mulai bergerak.
Tujuan pertama mereka adalah Mang Jaka, seorang mantan preman yang kini hidup tenang di Cicahem. Mereka menemukannya di sebuah bengkel tua, sedang memperbaiki motor tua. "Sudah kuduga kau bakal datang, Mus," katanya sambil mengusap tangannya dengan lap kain. "Aku sudah dengar kabarnya. Dulu Kang Bahar menarikku keluar dari dunia ini. Tapi untuk membalaskan dia, aku akan kembali." Setelah itu, mereka pergi ke Lembang, tempat Didi Kelabang, seorang preman yang pernah jadi momok bagi banyak orang, menghabiskan hari-harinya sebagai petani. Hercules sudah kelewatan, katanya singkat setelah mendengar cerita dari Kang Muslihat. "Aku ikut." Tak berhenti di sana, mereka juga menemui Asep Gimbal, yang dulu pernah hampir membunuh Kang Bahar dalam pertarungan sengit, tapi akhirnya justru menjadi sahabatnya. Kini, saat mendengar kabar kematian sahabatnya, ia hanya diam sejenak sebelum berkata, "Ambilkan jaketku." Satu persatu, legenda-legenda itu kembali bersatu. Orang-orang yang dulu mendominasi jalanan kini kembali turun gunung. Kang Muslihat melihat mereka berdiri di depannya. Bukan sekadar preman biasa, tapi orang-orang yang namanya masih bergaung di dunia hitam. Ini bukan lagi sekadar pasukan. Ini adalah pergerakan yang akan mengguncang Jakarta. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, mereka berkumpul. Puluhan preman dari berbagai sudut Bandung datang, membawa senjata, membawa dendam, dan membawa janji setia. Kang Muslihat berdiri di tengah-tengah mereka. "Kita bukan hanya akan menyerang," katanya. "Kita akan mengambil kembali kehormatan yang telah dicuri. Jakarta akan tahu bahwa Bandung tidak bisa disentuh tanpa akibat." Di luar, hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini, itu bukan tangisan kesedihan. Itu adalah pertanda bahwa badai sesungguhnya akan segera tiba. Malam di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Kang Muslihat duduk di sebuah kursi reot, menatap puluhan preman yang kini berada di bawah komandonya. Wajah mereka dipenuhi tekad, tangan mereka menggenggam erat senjata tajam, beberapa bahkan membawa senapan rakitan. Ini bukan sekadar kelompok biasa, ini adalah kumpulan legenda yang pernah menguasai jalanan Bandung. Mereka datang bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, tapi karena sebuah harga diri yang telah diinjak. Di hadapannya, Ujang Kobra berdiri dengan mata merah menyala. "Kita nggak bisa nunggu lama, Kang. Jakarta udah tahu kita kumpul. Kalau kita diam, mereka yang bakal datang duluan," katanya tegas. Kang Muslihat mengangguk, menyadari betul situasi ini. "Benar," jawabnya. "Tapi kita juga nggak bisa menyerang tanpa rencana. Kita bukan sekadar cari mati." Suasana di dalam gudang semakin tegang. Semua orang menunggu keputusan besar yang akan menentukan langkah mereka ke depan. Kang Muslihat lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. "Kita kasih mereka peringatan," katanya sambil meletakkan kertas itu di meja kayu di depannya. "Kita kirim surat tantangan langsung ke Hercules. Biar dia tahu, Bandung gak akan diam saja." Semua mata langsung tertuju pada surat itu. Ujang Kobra menyeringai. "Ini baru namanya main cantik. Surat itu singkat, tapi isinya jelas. Kau pikir bisa membunuh Kang Bahar dan lepas begitu saja? Bandung akan datang untuk mengambil apa yang kau rampas. Siapkan dirimu. Perang sudah dimulai." Tak ada nama, tak ada tanda tangan, tapi Hercules pasti tahu dari siapa itu datang. Surat itu diketik rapi, tapi setiap kata mengandung ancaman yang tidak main-main. Malam itu juga, surat tersebut dikirim ke Jakarta melalui seseorang yang dipercaya. Orang itu bukan preman, melainkan seorang kurir biasa yang bekerja di antara kedua kota. Ia menyelipkan surat itu ke tangan salah satu orang kepercayaan Hercules di Tanah Abang, dan seperti yang sudah diduga, kabar ini langsung menyebar seperti api di dalam dunia hitam Jakarta. Di sebuah markas besar di Tanah Abang, Hercules membaca surat itu dengan mata menyipit. Tangannya yang besar meremas kertas itu hingga kusut. "Kurang ajar," gumamnya. Bule, algojo kepercayaannya, berdiri di sampingnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Apa perintah, Bang?" tanyanya singkat. Hercules melempar surat itu ke lantai. "Kalau mereka mau perang, kita kasih perang," jawabnya dengan suara berat. "Sebar orang kita. Siapkan segalanya. Bandung akan kita sikat habis." Sementara itu, di Bandung, Kang Muslihat duduk di depan jendela gudang, menghisap rokok dalam-dalam. Ia tahu, setelah surat itu sampai di tangan Hercules, tak ada jalan untuk mundur. Perang sudah di depan mata.
Tak ada yang bisa menghentikan ini lagi. Ia hanya bisa berharap bahwa strategi dan persiapannya cukup untuk menghadapi amukan Raja Preman Tanah Abang. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Tapi bagi mereka yang telah bertekad bertarung, dingin bukanlah masalah. Yang ada hanya api di dalam dada, yang siap membakar Jakarta dalam pertempuran yang akan menggetarkan dunia jalanan. Di sebuah warung kopi kecil di pinggiran Cikini, seorang pria berjaket hitam duduk sendirian. Tangannya memegang segelas kopi yang sudah dingin, matanya terus mengamati sekeliling. Namanya Iwan Keling, salah satu orang kepercayaan Kang Muslihat yang dikenal licin dan cerdik. Malam itu, ia bukan hanya sekadar mampir minum kopi. Ia ada di sana untuk mengendus pergerakan Hercules dan anak buahnya. Sejak surat tantangan dikirim, Jakarta bergejolak. Preman-preman Tanah Abang mulai berpatroli lebih sering, banyak wajah baru yang mondar-mandir di sudut-sudut kota. Iwan bisa merasakannya, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Ia melirik jam tangannya, lalu merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan cepat kepada Kang Muslihat. Jakarta siaga penuh. Mereka tahu kita akan datang. Di markas Bandung, Kang Muslihat membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ia sudah menduga Hercules tidak akan tinggal diam. Ia menoleh ke arah Ujang Kobra dan Deden Taring yang duduk di depannya. Kita butuh lebih banyak informasi sebelum kita bergerak, katanya pelan tapi tegas. Jakarta bukan Bandung. Kita masuk tanpa persiapan, kita mati konyol. Sementara itu, di Jakarta, Iwan terus mengamati. Tak lama, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka masuk ke warung. Namanya Bule, eksekutor kepercayaan Hercules. Iwan langsung menunduk sedikit, pura-pura sibuk dengan kopinya. Dari sudut matanya, ia melihat Bule berbicara dengan dua orang lainnya. Bang Hercules bilang kita siap-siap. Bandung pasti bakal masuk. Kita nggak boleh kasih mereka napas, suara Bule terdengar tegas. Salah satu orang di depannya mengangguk. Mereka bakal datang dari mana? Tanyanya. Bule tersenyum miring. Dari mana aja boleh. Tapi yang jelas, kita udah sebar orang di tiap sudut. Begitu mereka muncul, kita habisi di tempat. Iwan menahan napas. Ini buruk. Jika Jakarta sudah sepenuhnya siaga, maka masuk ke kota ini akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Ia menunggu beberapa menit sebelum perlahan berdiri dan berjalan keluar. Tapi baru beberapa langkah, ia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Kemana buru-buru, Keling? Suara berat itu menghentikan langkahnya. Iwan menoleh dan menemukan seorang pria bertubuh besar menatapnya dengan tajam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali orang ini, salah satu kaki tangan Bule yang sering bekerja sebagai pencari informasi. Lama gak lihat lu di Jakarta. Jangan bilang lu bawa kabar buat orang Bandung. Iwan tersenyum miring, mencoba tetap tenang. Gue cuma mampir, lihat-lihat kota lama, katanya santai. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia harus segera keluar dari sini sebelum keberadaannya tercium. Jika ia tertangkap, rencana Kang Muslihat bisa berantakan sebelum perang benar-benar dimulai. Di Bandung, Kang Muslihat menunggu dengan gelisah. Ia tahu, Iwan Keling bukan orang sembarangan. Tapi bahkan yang paling licin sekalipun bisa terjebak jika keadaan sudah tidak menguntungkan. Jika Iwan tidak kembali, itu berarti perang yang akan mereka hadapi di Jakarta bukan lagi sekadar perang biasa, tapi perang yang penuh jebakan, dan tak ada jalan pulang. Iwan Keling tahu ia dalam bahaya. Orang yang menahannya di warung kopi bukan preman sembarangan. Mata tajamnya menatap ke arah Iwan, mencari celah dalam kebohongan yang baru saja ia ucapkan. Mampir doang, lelaki itu menyeringai. Lu kira gue bodoh? Gue tahu lu orangnya Kang Muslihat. Jantung Iwan berdetak kencang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tertawa kecil, lalu merogoh rokok dari sakunya. Kalau gue orangnya Kang Muslihat, emang kenapa? Gue cuma jalan-jalan, katanya santai, menyalakan rokok dengan gerakan perlahan, memastikan tak ada tanda-tanda kegugupan. Tapi dalam hatinya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Pria itu mendekat, suaranya berubah lebih rendah. Gue kasih saran, Keling. Pergi dari Jakarta sebelum lu mati konyol. Lu nggak akan bisa bawa kabar apapun ke Bandung. Iwan menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Kalau gitu, kita lihat siapa yang duluan mati konyol, ucapnya sebelum tiba-tiba menghantamkan kepalan tangannya ke rahang pria itu. Orang itu terhuyung, tapi sebelum sempat bereaksi,
Iwan sudah melesat keluar dari warung. Begitu ia menyeberang jalan, beberapa pria lain yang mengenakan jaket hitam mulai bergerak mengejarnya. Mereka bukan orang biasa, ini adalah pasukan bawahannya bule, orang-orang yang dibayar untuk memburu musuh tanpa ampun. Iwan berlari di antara ganggang sempit Jakarta, melewati pasar gelap yang masih ramai meski sudah larut malam. Ia tahu, jika ia tertangkap, ia tidak akan sekadar dipukuli, ia akan dihabisi. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat hampir mencapai sebuah lorong yang lebih luas, tiba-tiba sebuah mobil van hitam berhenti di depannya, pintunya terbuka, dan seseorang menariknya masuk. Di dalam mobil, Iwan nyaris menghunus pisau dari jaketnya, tapi suara familiar menghentikan niatnya. Santai, Keling. Ini gue. Ia menoleh dan melihat seorang pria berkacamata hitam dengan bekas luka panjang di pipinya. Odon? Iwan mengerjap, masih tak percaya. Odon adalah kenalan lamanya, seorang mantan anak buah Kang Bahar yang dulu pindah ke Jakarta. Odon tersenyum miring. Lu kira gue nggak tahu apa yang terjadi? Gue udah siap-siap kalau lu butuh bantuan. Mobil melaju kencang meninggalkan pengejarnya. Iwan menghela napas berat, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati malam itu. Sekarang, ia hanya punya satu tujuan, kembali ke Bandung dan membawa kabar bahwa Jakarta sudah siap menyambut mereka dengan neraka. Di markas besar Bandung, Kang Muslihat menatap jam dinding yang terus berdetak. Sudah lebih dari 8 jam sejak Iwan Keling mengirim pesan terakhirnya. Tak ada kabar. Tak ada telepon. Hanya sunyi yang menggantung seperti pisau di leher. Ujang Kobra mondar-mandir gelisah, sementara Deden Taring duduk di sudut ruangan, mengetukkan pisau lipatnya ke meja kayu. Kalau Iwan gak balik dalam 1 jam, kita susul dia, kata Ujang akhirnya, suaranya penuh ketegangan. Tiba-tiba, suara motor meraung dari kejauhan. Semua orang menoleh ke arah pintu. Tak lama, Iwan Keling muncul, wajahnya penuh peluh, jaketnya sobek, dan ada bekas luka di pelipisnya. Jakarta udah siap perang, katanya tanpa basa-basi. Orang-orang Hercules udah tahu kita bakal datang. Mereka nyebar di tiap sudut kota, nunggu kita masuk buat dihabisin. Kang Muslihat menarik napas panjang. Ini bukan sekadar pertarungan geng biasa. Jakarta sudah memasang jebakan. Jika mereka salah langkah, mereka akan masuk ke dalam perangkap tanpa jalan keluar. Kita nggak bisa datang kayak orang tolol, katanya akhirnya. Kita harus pakai otak. Deden Taring, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. Kalau mereka udah pasang perangkap, kita kasih kejutan. Kita bikin mereka bingung, kita bikin mereka takut. Semua mata tertuju padanya. Kita punya orang-orang yang paham Jakarta. Kita bisa masuk tanpa mereka sadari, bukan lewat jalan yang mereka jaga. Kita serang mereka sebelum mereka sadar kita ada di sana. Kang Muslihat mengangguk. Kita butuh lebih banyak orang, katanya. Kita panggil semua yang pernah berutang budi ke Kang Bahar. Semua yang masih pegang janji lama. Malam itu, pesan dikirim ke berbagai penjuru Bandung. Nama-nama lama dipanggil kembali. Dari ganggang sempit hingga warung kopi tua, kabar menyebar, Bandung akan berangkat ke Jakarta, dan mereka tidak akan pulang tanpa membawa keadilan untuk Kang Bahar. Sementara itu, di Tanah Abang, Hercules duduk di kantornya, ditemani bule dan beberapa anak buahnya. Bandung pasti datang, katanya pelan, menyesap kopi hitam di tangannya. Tapi mereka nggak tahu satu hal. Bule menatapnya penasaran. Apa itu, Bang? Hercules tersenyum tipis, penuh keyakinan. Gue udah siapin kejutan buat mereka. Kembali di Bandung, Kang Muslihat menatap anak buahnya yang kini berkumpul di markas. Puluhan orang, dengan wajah penuh tekad dan tangan menggenggam erat senjata mereka. Ini bukan cuma soal balas dendam, katanya dengan suara tegas. Ini soal harga diri. Kita bawa nama Bandung ke Jakarta, dan kita pastikan mereka nggak bakal pernah berani nginjak kepala kita lagi. Angin malam berhembus kencang di halaman markas. Para legenda telah berkumpul. Perang besar tinggal menghitung hari. Malam itu, Bandung bergetar. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, puluhan orang berkumpul dalam senyap. Mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka adalah para legenda yang pernah menguasai jalanan Jawa Barat. Kang Muslihat berdiri di tengah mereka, matanya menatap tajam. Malam ini kita bergerak, suaranya berat, penuh ketegasan. Jakarta sudah menunggu.
Tapi mereka kira kita akan datang seperti gerombolan yang siap disembelih. Mereka salah. Ujang Kobra maju selangkah. Kita nggak masuk dari jalan utama, katanya sambil menunjuk peta di atas meja. Kita punya orang-orang yang paham jalur tikus. Kita masuk dari jalur kecil, lewat Bekasi, terus pecah ke berbagai titik. Deden Taring menambahkan, begitu kita sampai, kita nggak langsung nyerang. Kita bikin Jakarta panas dulu. Kita buat mereka ketakutan. Mereka semua mengerti maksudnya. Ini bukan sekadar pertempuran, ini adalah perang psikologis. Jika mereka bisa membuat orang-orang Hercules gelisah, mereka sudah menang setengah jalan. Kang Muslihat mengangguk. Semua orang harus bergerak dalam bayangan. Jangan ada suara. Kita masuk ke jantung mereka tanpa mereka sadari. Di Jakarta, Hercules sudah menyiapkan pasukannya. Di setiap sudut Tanah Abang, anak buahnya berjaga dengan senjata di tangan. Mereka siap menunggu datangnya orang-orang Bandung. Mereka nggak bakal bisa masuk tanpa kita tahu, kata Bule dengan yakin. Tapi Hercules tetap diam, matanya menatap ke kejauhan. Dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan. Ia mengenal Kang Bahar, dan ia tahu, orang yang telah dididik olehnya tidak akan bertindak gegabah. Sementara itu, truk-truk kecil dan motor mulai bergerak dari Bandung. Tidak dalam satu kelompok besar, tapi berpencar ke berbagai arah. Ada yang masuk lewat Karawang, ada yang menyelinap lewat jalur rel kereta, ada yang menyamar sebagai pedagang. Kang Muslihat sendiri berada dalam salah satu mobil, duduk tenang di kursi belakang. Di tangannya, ia menggenggam sebilah pisau yang dulu milik Kang Bahar. Saat mereka mulai mendekati Jakarta, suasana semakin tegang. Mata-mata mereka di ibu kota terus mengirim kabar. Tanah Abang siaga penuh, laporan datang dari seorang kurir. Mereka siap perang. Kang Muslihat tersenyum tipis. Bagus, gumamnya. Kalau mereka siap, itu artinya mereka juga takut. Malam semakin larut. Bandung telah masuk ke dalam perut Jakarta, bergerak dalam bayangan. Dalam beberapa jam ke depan, ibu kota akan menjadi medan perang. Dan saat matahari terbit, salah satu pihak akan runtuh, entah Bandung atau Tanah Abang. Langit Jakarta masih gelap ketika Bandung akhirnya tiba. Mereka tidak datang dalam satu rombongan besar, melainkan menyusup lewat berbagai jalur. Beberapa orang masuk melalui pasar tradisional yang mulai buka dini hari, ada yang menyamar sebagai buruh di pelabuhan, dan sebagian lagi berpencar di ganggang sempit sekitar Tanah Abang. Kang Muslihat tahu, ini bukan sekadar pertempuran geng biasa, ini adalah perang harga diri. Dari sebuah rumah kosong di belakang pasar, Kang Muslihat memantau situasi melalui jendela kecil. Di kejauhan, ia bisa melihat beberapa anak buah Hercules berjaga di persimpangan jalan. Mereka siaga penuh, gumamnya. Deden Taring, yang berdiri di sampingnya, menyeringai. Biar aja, Kang. Mereka bisa siaga, tapi mereka nggak tahu dari mana kita bakal datang. Sementara itu, di markas Hercules, ketegangan juga meningkat. Bule datang dengan laporan terbaru. Orang-orang Bandung udah masuk, Bang, katanya dengan suara tegang. Hercules, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Gue udah duga. Mereka nggak akan datang dengan cara biasa. Ia menghela napas panjang, lalu menatap anak buahnya. Tapi kita juga udah siap. Begitu mereka bergerak, kita tutup semua jalan keluar. Mereka nggak akan pulang. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika serangan pertama terjadi. Sebuah ledakan kecil mengguncang salah satu pos jaga anak buah Hercules di dekat terminal. Itu bukan serangan besar, tapi cukup untuk membuat mereka panik. Begitu mereka berlarian ke arah ledakan, dari arah lain, anak buah Kang Muslihat mulai bergerak. Beberapa preman Tanah Abang yang terpisah langsung disergap dan dilumpuhkan dalam hitungan detik. Ujang Kobra memimpin serangan di sisi barat, sementara Deden Taring menyusup dari sisi selatan. Mereka tidak langsung menyerang markas besar Hercules, melainkan menargetkan titik-titik kecil lebih dulu, mengacaukan komunikasi musuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Tanah Abang yang tadinya penuh percaya diri mulai goyah. Mereka main licik, teriak salah satu anak buah Hercules yang panik. Hercules sendiri tetap duduk di kursinya, wajahnya dingin. Biarin mereka masuk lebih dalam, katanya pelan. Begitu mereka pikir mereka unggul, kita tutup semuanya. Ia lalu mengangkat telepon, memberi perintah terakhir kepada orang-orangnya. Dalam waktu singkat,
Puluhan pria mulai bergerak dari berbagai sudut, siap menjebak orang-orang Bandung dalam perangkap mereka sendiri. Di sebuah gang sempit, Kang Muslihat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Terlalu mudah. Terlalu sedikit perlawanan. Ia segera mengangkat tangan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berhenti. Ini jebakan, katanya pelan. Tapi sebelum ia bisa memberi perintah lebih lanjut, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Perang sebenarnya telah dimulai. Jakarta kini berubah menjadi neraka. Tanah Abang tidak lagi sekadar pasar dan pusat bisnis. Malam ini, ia menjadi medan perang yang dipenuhi darah dan amarah. Kang Muslihat menggenggam pisau milik Kang Bahar lebih erat. Tidak ada jalan kembali. Malam ini, salah satu pihak akan runtuh. Tanah Abang kini telah berubah menjadi medan tempur. Suara tembakan terdengar dari berbagai penjuru, bercampur dengan teriakan dan suara benda-benda yang berjatuhan. Pasukan Bandung dan Tanah Abang saling bentrok di ganggang sempit, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Kang Muslihat bersembunyi di balik sebuah mobil terbengkalai, menarik napas panjang, mencoba memahami situasi. Ini jebakan. Hercules bukan sekadar menunggu serangan, ia telah memancing mereka masuk lebih dalam, ke titik tanpa jalan pulang. Di sudut lain, Ujang Kobra dan beberapa anak buahnya tertahan di sebuah persimpangan kecil. Dari dua arah, anak buah Hercules datang dengan senjata tajam di tangan. Kita kepung, seru salah satu musuh sebelum menerjang dengan golok terhunus. Ujang Kobra menghindar dengan cepat, lalu membalas dengan tendangan keras yang membuat lawannya terjungkal. Suasana semakin kacau. Bau darah mulai mengisi udara. Sementara itu, Deden Taring dan kelompoknya berada di dekat gudang tua, mencoba memotong jalur komunikasi musuh. Tapi belum sempat mereka melangkah lebih jauh, sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka. Brak! Kendaraan itu menghantam dinding, dan dari dalamnya, beberapa pria bertubuh besar keluar dengan senjata siap di tangan. Habisi mereka, teriak seseorang. Pertarungan jarak dekat pun tak terhindarkan. Di markas Hercules, sang pemimpin duduk dengan tenang, mendengar laporan dari anak buahnya. Mereka sudah masuk terlalu jauh. Kita bisa tutup semua jalan keluar sekarang, kata bule dengan senyum puas. Hercules mengangguk perlahan, lalu menatap jam di tangannya. Kasih mereka waktu 1 jam lagi, katanya dingin. Biar mereka berpikir masih punya harapan. Kang Muslihat mulai sadar bahwa mereka tidak bisa bertahan lama. Pasukan Bandung memang kuat, tapi mereka terpisah-pisah dan terperangkap dalam wilayah yang dikuasai lawan. Ia menatap ke arah langit yang mulai terang. Kita harus keluar sebelum matahari naik, katanya kepada Iwan Keling yang bersembunyi di sebelahnya. Kalau kita tetap di sini, kita akan habis. Di tengah kekacauan, sebuah kesempatan muncul. Seorang anak buah Bandung yang mengenal seluk-beluk Jakarta datang dengan kabar penting. Ada jalur bawah tanah di belakang pasar lama. Itu satu-satunya jalan keluar. Kang Muslihat tak berpikir 2 kali. Ia segera mengirim pesan ke seluruh anak buahnya, kumpul di titik selatan, kita keluar dari sini sekarang. Tapi keluar dari neraka tidaklah semudah itu. Saat mereka mulai bergerak ke arah pasar lama, anak buah Hercules mulai menyadari pergerakan mereka. Jangan biarkan mereka kabur, teriak salah satu preman Tanah Abang. Dalam hitungan detik, pertarungan kembali pecah. Kali ini, Kang Muslihat dan anak buahnya bukan hanya bertarung untuk menang, mereka bertarung untuk hidup. Di bawah cahaya fajar yang mulai muncul, darah kembali mengalir di jalanan Tanah Abang. Perang belum selesai, dan pertarungan terakhir akan menentukan siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan tenggelam dalam sejarah. Fajar mulai menyingsing di atas Jakarta, sinarnya samar menerobos celah-celah gedung tinggi. Tanah Abang masih penuh dengan suara benturan, teriakan, dan napas berat para petarung yang kelelahan. Kang Muslihat dan anak buahnya terus berusaha menuju titik selatan, tempat jalur bawah tanah yang bisa menjadi jalan keluar terakhir mereka. Namun, di setiap tikungan, pasukan Hercules menghadang dengan kekuatan penuh. Di sebuah gang sempit, Ujang Kobra terdesak. Goloknya sudah berlumuran darah, tetapi musuh terus berdatangan. Napasnya memburu, tangannya gemetar karena kelelahan. Tiba-tiba, seorang preman Tanah Abang yang bertubuh besar melompat ke arahnya dengan belati siap menusuk. Krot! Sebelum belati itu sampai, Iwan Keling datang dari belakang dan menebaskan celuritnya ke punggung lawan. Ujang Kobra terengah-engah, menatap Iwan. Jangan mati dulu, bro, ujar Iwan dengan senyum miring. Sementara itu, di sisi lain pasar lama,
Deden Taring dan anak buahnya berusaha membuka jalan ke jalur bawah tanah. Mereka menghantam siapapun yang menghalangi, membuat kekacauan di tengah keramaian. Namun, sebelum mereka sempat mencapai pintu masuk, suara langkah berat terdengar. Dari balik gang, Hercules sendiri muncul, ditemani beberapa anak buahnya. Matanya tajam, wajahnya tetap dingin seperti biasanya. "Kalian pikir bisa lari?" Suaranya berat, nyaris berbisik, tapi cukup untuk membuat semua orang membeku. Kang Mus lihat maju ke depan, menatap Hercules tanpa gentar. Kedua legenda preman itu akhirnya berhadapan, hanya beberapa meter memisahkan mereka. "Ini bukan cuma soal Kang Bahar lagi, bukan?" ujar Hercules, menyeringai kecil. "Ini soal siapa yang lebih pantas bertahan." Kang Mus lihat tidak menjawab, ia hanya mencengkeram pisau milik Kang Bahar lebih erat. Tanpa aba-aba, pertarungan mereka dimulai. Kang Mus lihat menyerang lebih dulu, melesat dengan cepat, mencoba menusuk dada Hercules. Namun, sang Raja Preman Tanah Abang menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan pukulan keras ke rahang Kang Mus lihat. "Duk!" Kang Mus lihat terhuyung, tetapi ia tidak jatuh. Dengan gerakan cepat, ia memutar tubuh dan menyabet lengan Hercules dengan pisaunya. Darah menetes ke aspal. Para anak buah hanya bisa menyaksikan pertarungan itu dengan tegang. Ini bukan lagi perang geng, ini adalah duel dua legenda. Pukulan demi pukulan, serangan demi serangan, keduanya bertarung seperti harimau yang sama-sama terluka. Namun, di saat kritis, Kang Mus melihat celah. Ia menendang lutut Hercules dengan keras, membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Saat itu juga, ia menghunuskan pisaunya ke arah dada Hercules. Krot! Pisau itu menembus kulit, tetapi sebelum ia bisa menariknya kembali, Hercules dengan brutal menghantam kepalanya dengan kepala sendiri. Duh! Kang Mus terhuyung, dunia seketika berputar. Ia jatuh berlutut, darah mengalir dari pelipisnya. Hercules juga tersungkur, tetapi ia masih bisa berdiri. Dengan napas tersengal, ia tersenyum tipis. "Lu kuat, Mus," katanya. "Tapi lu masih manusia." Sebelum Hercules bisa melangkah lagi, suara sirene polisi terdengar mendekat. Kota sudah mulai bangun, dan perang ini telah menarik perhatian lebih dari yang mereka perkirakan. Anak buah Kang Mus segera menarik pemimpinnya mundur, sementara orang-orang Hercules juga mulai berpencar. Mereka tidak boleh tertangkap. Di tengah kekacauan itu, Kang Mus dan anak buahnya akhirnya berhasil masuk ke jalur bawah tanah. Mereka berhasil keluar dari Tanah Abang, tetapi mereka tahu, ini belum berakhir. Perang belum selesai. Bandung belum kalah, dan Jakarta belum menang.